bahwa bansos itu adalah kebijakan negara, bukan hadiah dari presiden. Ini harus ditegaskan nih, karena ada juga para menteri lalu mengatakan nih dari Presiden Republik Indonesia, bahkan ada yang nambahi, ini bapaknya calon wakil presiden loh gitu, sehingga ditempeli. Itu tidak boleh. Bansos itu adalah perintah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mempunyai satu bab tersendiri tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di situ disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, antara lain dalam memelihara itu memberi bansos. Oleh sebab itu bansos itu bukan hadiah dari pejabat, tetapi dari negara. Malah siapapun menjadi presiden kalau tidak memberi bansos ini dianggap melanggar konstitusi. Oleh sebab itu sebarkan kepada masyarakat bahwa bansos itu adalah hak masyarakat yang diambil juga dananya dari rakyat. Ya. Ini terkadang salah kaprah. Bansos itu seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini kadangkala dibagi di pinggir jalan, dikasihkan ke orang mau naik mobil. Bagaimana bansos dibagi di pinggir jalan? Bansos itu diberi orang miskin tempatnya bukan di jalan raya tapi di desa-desa terpencil. Dan yang membagi bansos itu cukup lurah sebenarnya, cukup camat kalau perlu. Kalau kementerian yang turun tangan tuh Menteri Sosial. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit pernyataan dari Prof. Mahfud. Prof. Mahfud ini adalah wakil dari Ganjar Pranowo yang ikut dalam kontestasi di tahun 2024. Tentunya Prof. Mahfud mengatakan bahwa bansos ini bukan milik Pak Jokowi, melainkan milik negara. Kan baru-baru ini ada viral bahwasannya Pak Jokowi membagi bansos di pinggir jalan. Namun ada yang mengkritik soal pembagian bansos yang di pinggir jalan tersebut. Banyak pengamat politik yang mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, termaksud yang dilakukan dan kritikan dari Prof. Mahfud ini, bahwasannya bansos itu bukan milik Pak Jokowi, melainkan milik negara. Yang berhak meminta bansos itu adalah masyarakat. Namun pembagian bansos itu di pinggir jalan, banyak kritikan berbagai masyarakat dan asumsi masyarakat. Tentunya banyak yang membutuhkan yang tinggal di pelosokan. Kalau misalnya dibagi di pinggir jalan, tentunya bukan semua orang yang lewat di jalan tersebut memiliki kekurangan ekonomi. Bahkan yang tingkatnya tinggi ekonominya bisa mendapatkan bansos tersebut kalau dibagi di pinggir jalan. Coba dibagikan ke tempat pelosok-pelosokan, di tempat yang membutuhkan. Banyak yang sangat membutuhkan bansos tersebut. Namun Yusuf Kala juga mengkritik soal bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi yang di pinggir jalan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau yang disebut JK menyinggung pembagian bantuan sosial yang tidak pada tempatnya. Salah satunya yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang membagikan bansos di pinggir jalan. JK mengatakan bahwasannya pembagian bansos diberikan kepada masyarakat yang sedang dalam keadaan kesusahan. Lebih dari itu, pembagian bansos, kata JK, harus sesuai dengan tempat, bukan sembarang tempat. Nah, kalau kita lihat memang pembagian bansos tersebut sudah salah tempat karena di pinggir jalan. Banyak orang yang berkeadaan yang tidak susah, kalau misalnya lewat pas pembagian tersebut, ya mereka minta. Karena banyak orang yang memang ekonominya masih bagus dan ekonominya masih tinggi, tetapi bukan yang mereka butuhkan lagi, tetapi banyak masyarakat yang sangat membutuhkan, yang memang ekonominya masih lemah, dan banyak macam yang tinggal di pelosokan. Tetapi kalau misalnya pembagian bansos di pinggir jalan, itu sudah melanggar aturan. Tapi cara pembagian bansos harusnya benar-benar juga. Kalau bansos dikasih di pinggir jalan, di pasar itu kan langgaran aturan. Kata Yusuf Kala tersebut, kediamannya
pada Rabu 7 Februari 2024. JK menyebut bahwa pembagian bansos yang benar harusnya diberikan sesuai dengan alamat dan data yang sudah tercantum serta dilakukan oleh pihak kecamatan atau kelurahan tentunya. Karena pembagian bansos biasanya yang saya tahu di kampung tentunya mereka akan catat yang sudah terdata dalam kelurahan tersebut. Apakah ini layak meminta bansos, apa ini sangat membutuhkan atau tidaknya, pastinya kepala desa sudah mengetahui. Kalau misalnya dibagi di pinggir jalan, di pasar tentunya sudah salah. Karena kan ada pemerintahan daerah, itu kan yang sebagai tanggung jawab mereka, pemerintah yang menyalurkan ke kepala desa dan kepala desa mencatat siapa yang memang membutuhkan, namun diberikanlah kepada masyarakat tersebut. Lebih lanjut, Ketum Palang Merah Indonesia atau yang disebut PMI menegaskan bahwa pembagian bansos seharusnya tahu pada tempatnya, bukan sembarangan. Karena kalau misalnya sembarangan, tentunya banyak sekali yang harus yang membutuhkan namun tidak dapat. Nah, menegaskan bahwa pembagian bansos seharusnya dilakukan di waktu yang tepat dan tidak berdekatan dengan tanggal pencoblosan. Nah, padahal pencoblosan kan tanggal 14 Februari 2024. Jadi kan tentunya asumsi masyarakat ini adalah salah satu kampanye Jokowi yang saat ini juga kan Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Jadi tentunya perspektif masyarakat akan lebih buruk terhadap Pak Jokowi. Seakan-akan Pak Jokowi melakukan kampanye dan membagikan bansos itu berataskan nama Pak Jokowi. Asumsi masyarakat. Tetapi itu kan bukan dari Pak Jokowi, melainkan dari negara. Emang hak dari masyarakat meminta bansos itu, tetapi yang membuat salah jadi banyak kritikan kepada Pak Jokowi karena dia membagi bansos di pinggir jalan. Jangan dipaksakan jelang tanggal 14, walaupun tak diakui kenapa tanggal 20 jadi bansos itu benar. Misalnya tanggal 20, 21, 23 boleh saja dibagikan bansos itu sesuai atau seusai pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai bantu sosial seharusnya tidak dibagikan di pinggir jalan, melakukan melalui proses mikrorasi. Nah, apa yang dikatakan Anies Baswedan ini saya sangat setuju juga. Menurutnya, pemberian bansos harus tepat sasaran, yang berarti pendataannya harus dilakukan dengan baik. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat. Dan mekanisme pemberian melalui jalur mikrorasi bukan dibagikan di pinggir jalan, tetapi dibagikan langsung dengan lokasi menggunakan jalur mikrorasi, kata dalam debat Capres 2024 kelima Jakarta Center Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 4 Februari 2024 kemarin. Itu pertanyaan dari Ganjar mengenai bansos tersebut kepada Anies, namun Anies juga menyindir soal bansos tersebut. Apa yang dikatakan oleh Anies ini sangat benar dan sangat bermanfaat, dan saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini. Namun ya kita tahu bahwasannya Anies memang pintar kalau misalnya ngomong, tapi kita tidak tahu tindakannya apakah nantinya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan teman setelah melihat Pak Jokowi tindakan yang dilakukannya seketika pembagian bansos menjelang pemilu di tahun 2024 ini? Apakah itu salah satu kampanye dari Prabowo? Apakah itu salah satu emang perspektif dari Pak Jokowi? Tentunya teman-teman bisa menilai dan sudah mengetahui strategi permainan catur Pak Jokowi saat ini semakin sudah terbuka. Mungkin teman-teman sudah memahami dinamika politik yang situasi yang sangat memanas ini. Seharusnya kan bisa saja di tanggal 20, 21 pembagian bansos tersebut, bukan menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya akan lebih buruk terhadap, ini akan berdampak buruk kepada Prabowo Gibran, karena kan Pak Jokowi kan pendukung dari Prabowo, karena ada anaknya sebagai wakil dari Prabowo dalam kontestasi di tahun 2024 ini. Tentunya yang saya khawatirkan ketika misalnya Pak Prabowo menjadi presiden, apakah Pak Jokowi akan berkuasa? Tentunya tidak, nggak mungkin. Setelah Prabowo terpilih, mungkin ya, nggak mungkinlah pembagian kuasa terhadap Pak Jokowi. Maka setelah pensiun Pak Jokowi ya tetap menjadi rakyat walaupun sebagai mantan presiden. Dan Gibran ya setelah misalnya Prabowo berkuasa ya Gibran disuruh-suruh sebagai ini dia teratur. Kita bisa lihat wakil-wakil presiden dari sebelum-sebelumnya mereka susah lebih menonjol, karena lebih menonjol itu adalah
presidennya, bukan wakilnya. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.